Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, kalau kita mau merenung sejenak bahwa Allah subhanahu wa ta'ala di bawah kolong langit ini banyak menciptakan makhluk. Namun di antara makhluk-makhluk Allah yang diciptakan, manusia adalah dalam ciptaannya yang terbaik. Sebagaimana firman Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Namun manusia yang diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang paling indah dibanding dengan makhluk Allah yang lain, dituntut di dalam kehidupannya ia agar mampu memberikan makna dan isi yang membawa manfaat dunia dan akhiratnya. Seorang ulama besar, Abu Laits As-Samarqandi rahimahullah, berkata, barang siapa yang bisa menjaga 7 perkara di dalam kehidupannya, maka ia akan menjadi orang yang mampu merasakan lezatnya beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan hidupnya dan matinya dalam keadaan yang baik. Yang pertama, apabila ia di dalam hidupnya setiap akan melaksanakan sesuatu kebaikan, dia mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi apa yang ia lakukan di dalam kehidupannya, yang pekerjaan itu merupakan satu pekerjaan yang baik, dia awali dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya apa yang ia kerjakan, ia kaitkan dengan Allah, dengan tujuan agar apa yang ia kerjakan mendatangkan manfaat dan menyambung dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, apabila ia selesai melaksanakan segala sesuatu yang baik tadi sebagai rasa syukur kepada Allah yang telah menakdirkan ia mampu melaksanakan satu pekerjaan yang baik, maka ia tidak lupa mengucapkan Alhamdulillah. Artinya ia bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, apabila ia di dalam hidupnya terlanjur berkata atau berbuat yang tidak baik, yang kurang bermanfaat, maka ia dengan segera mengucapkan astaghfirullah. Artinya ia memohon ampunan Allah subhanahu wa ta'ala karena ia tidak sengaja atau mungkin juga dengan sengaja melakukan satu pekerjaan yang tidak baik, namun ia sesali perbuatan itu dengan dia mengucapkan kata-kata astaghfirullah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang beriman, yang merasa dirinya sebagai hamba Allah, ia yakin bahwa segala sesuatu itu adalah ada takdir Allah. Apabila ia akan melakukan satu perbuatan, maka ia tidak mengatakan saya akan melakukannya, tetapi ia mengatakan insya Allah. Artinya ia tetap bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, apabila ia dihadapkan kepada satu hal atau satu perkara yang tidak ia senangi atau perkara itu tidak baik, maka ia tidak lupa mengatakan la haula wala quwata illa billah. Artinya tidak ada daya untuk melakukan satu perbuatan, tidak ada daya untuk menghindari satu perbuatan, tapi kesemuanya itu atas izin dan kekuatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, selanjutnya sebagai seorang yang beriman, apabila ia mendapat satu musibah, satu ujian di dalam hidupnya, maka ia tidak berputus asa. Ia selalu kembali kepada Allah
dengan tidak lupa istirja, mengucapkan kata-kata inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sebenarnya kami adalah dari Allah dan kepada Allah juga kita akan kembali. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan setiap orang yang beriman di dalam kehidupannya, ia tidak lupa menyambung hati dan pikirannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga selalu terucap di dalam lisannya atau tergores di dalam hatinya kata-kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini Imam Abu Laits As-Samarkandi memberikan pelajaran kepada kita agar apa yang kita lakukan itu selalu ada kaitannya dengan Allah, agar apa yang kita lakukan mendatangkan manfaat, agar kita selamat dari melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sebagai manusia hidup di dunia bukan kehendak kita, tapi kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita sebagai manusia diberi amanat oleh Allah, tidak sama dengan makhluk Allah yang lain, karena memang manusia diciptakan untuk menjadi khalifah di permukaan bumi ini. Dan kehidupan manusia tidak sama dengan kehidupan makhluk Allah yang lain. Dan di dalam bentuk kejadiannya saja, manusia adalah yang terbaik. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita harus sadar bahwa manusia diciptakan oleh Allah bukan untuk sekedar mengisi kehidupan ini bersenang-senang, makan, tidur, dan lain sebagainya. Tetapi Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah dan berbakti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Imam As-Samarkandi memberikan satu arahan kepada kita agar hidup kita dari semenjak kita akil baligh sampai kita menutup umur kita dengan kematian, agar apa yang kita lakukan di dalam hidup ini mendatangkan manfaat dan hidup kita tidak sia-sia tetapi mengandung isi dan makna. Itulah yang dikehendaki dari kehidupan setiap manusia. Sebab apabila hidup kita hanya terbuang begitu saja tanpa isi, maka kita sebagai manusia akan merugi kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah sekedar apa yang dapat kami sampaikan, dan kami akhiri mohon maaf atas segala kekurangan, dan kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.